Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter. B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup dan wewenang tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran. C. Tindakan pemberian asuhan perawat yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit. D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Atau E. Tindakan pemberian pengobatan kepada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Yang B dan yang D sama-sama ya, kalimatnya hampir sama. Yang membedakannya adalah kata di terakhirnya ya. Kalau yang B itu adalah ilmu kedokteran, kalau yang D itu ilmu keperawatan. Soal nomor 2. Standar praktik keperawatan adalah A. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. B. Standar untuk menentukan pengobatan pasien. C. Standar untuk mencapai praktik keperawatan yang menguntungkan. D. Standar praktik yang dibuat berdasarkan kolaborasi dengan tim medis. Atau E. Alat ukur kualitas pelayanan praktik di rumah sakit. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Standar praktik keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. Soal nomor 3. Praktek perawat profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut kecuali A. Otonom dalam pekerjaan. B. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat. C. Pengambilan keputusan tergantung dokter. D. Kolaborasi dengan disiplin lain. Atau E. Pembelaan atau advokasi. Oke, perhatikan teman-teman, di sini pertanyaannya ada kata kecuali. Berarti kecuali ya yang bukan ciri-ciri profesional. Yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Pengambilan keputusan tergantung dokter. Soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan adanya retraksi dinding dada, sklera anemis, kulit terasa lembab, IMT 15, tekanan darah 150/90 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, saturasi oksigen 90%. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Berikan nutrisi tinggi kalori, tinggi protein. B. Mengatur posisi setengah duduk. C. Melakukan pemasangan infus. D. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. Atau E. Menggunakan sarung tangan bersih. Oke teman-teman, kita lihat dulu data-data yang ada di soal. Di sini pasien mengeluh sesak napas. Kemudian ada retraksi dinding dada dan frekuensi napas 27 kali per menit. Saturasi oksigen 90%. Maka yang harus diberikan adalah memberikan oksigen sesuai kebutuhan. Soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. Skala 6 dari 0 sampai 10. Nyeri dirasakan bertahap, tidak bisa tidur, mual dan muntah, tampak meringis, selalu bertanya tentang penyakitnya. Tekanan darah 110/80 mmHg, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? A. Nyeri. B. Gangguan pola tidur. C. Kurang pengetahuan. D. Risiko defisit volume cairan. Atau E. Risiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kita lihat lagi data-data yang ada di soal. Oke, pasien datang dengan keluhan nyeri. Kemudian nyeri seperti ditusuk-tusuk dengan skala 6. Nyeri dirasakan bertahap.
dan pasien tampak meringis. Oke, data yang dominan adalah nyeri. Berarti masalah utama pada kasus tersebut adalah yang A, nyeri. Soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 52 tahun akan dipasang water seal drainase atau WSD. Tetapi pasien dan keluarga menolak dikarenakan ada trauma pasien akan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Apakah masalah etik pada kasus tersebut? Oke, kita langsung bahas pilihan jawabannya satu persatu. Yang A, otonomi, itu adalah menghargai hak pasien. Hak pasien. Yang B, beneficent itu berbuat baik. Yang C, non maleficent itu tidak merugikan ya teman-teman. Veracity, jujur, dan fidelity, menepati janji. Kira-kira ini masalah etik dalam kasus ini yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, yang menghargai hak pasien. Di sini pasien dan keluarga menolak untuk tindakan WSD karena trauma akan tindakan sebelumnya. Berarti kita harus tetap menghargai. Adapun misalnya pemasangan WSD itu harus, tapi pasien tetap menolak, kita harus menggunakan surat penolakan ya, agar tidak terjerat hukum di kemudian hari. Soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit paru dengan keluhan batuk darah. Hasil pengkajian didapatkan pasien kadang lupa minum obat tuberkulosa. Suara napas ronki basah basal di semua lapang paru. Produksi sputum positif, batuk produktif, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Tekanan darah 110/80 mmHg. Frekuensinya di 105 kali per menit. Frekuensi napas 25 kali per menit. Suhu 36, derajat Celcius. 36,8 derajat Celcius. Ronsen TB aktif dan BTA positif. Apa tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Membatasi aktivitas. B. Melatih batuk efektif. C. Menganjurkan minum obat teratur. D. Anjurkan pemeriksaan BTA 2 bulan selanjutnya. Atau E. Menganjurkan makan makanan bergizi. Nah, jawabannya adalah yang C. Menganjurkan minum obat secara teratur. Kenapa? Karena penyebab dari masalah ini adalah pasien kadang lupa minum obat tuberkulosa. Kemudian, kenapa tidak melatih batuk efektif? Karena di sini batuknya produktif ya, jadi dan tidak ada keluhan kalau pasien kesulitan mengeluarkan sputum. Jadi diagnosa yang kita ambil atau tindakan keperawatan yang kita ambil pada kasus ini adalah menganjurkan minum obat secara teratur. Soal nomor 8. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di ruang luka bakar. Hasil pengkajian didapatkan kulit melepuh pada dada dan perut. Berat badan 60 kg. Berapakah cairan selama 24 jam yang harus diberikan pada kasus tersebut? A. 4.300 ml. Kita langsung saja ya, nggak usah dibahas pilihan jawabannya biar cepet. Oke, untuk menghitung kebutuhan cairan pada pasien luka bakar, kita menggunakan formula Baxter. Jadi cara menghitungnya adalah berat badan dikali 4 dikali luas luka bakar. Luas luka bakar gini ya. Kita masukkan angkanya. Berat badannya 60 kg. Dikali 4 dikali luas luka bakar. Di sini ada dada dan perut. Dada 9%, perut 9%. Maka 18. Jadi 60 kali 4 itu 240 ya. 240 dikali 18. Oke, 8 kali 0, 0, 8 kali 4, 32, 2 di bawah 3. 8 kali 2, 16, tambah 3, 19. Kemudian 1 kali 0, 0 ya. 4, 2. Oke, kosong, 2, 9 tambah 4, 13, 21, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 ya. 4.320 mili. Ya, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Seorang perempuan 23 tahunan
datang ke ruang poliklinik penyakit dalam dengan keluhan batuk-batuk dan mencret sejak seminggu yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan sering mengalami hal seperti ini. Berat badan menurun, nafsu makan hilang, mulut penuh stomatitis dengan lidah kotor. Apakah pemeriksaan laboratorium yang tepat pada kasus tersebut? A. Darah rutin, B. Biopsi, C. Kultur, D. ELISA, atau E. IgG. Kira-kira apa nih pemeriksaan laboratorium yang tepat pada kasus ini? Oke, kita cari tahu dulu penyakitnya ya. Di sini pasien mengeluh batuk-batuk dan mencret sejak seminggu yang lalu. Tapi sering ya, berulang-ulang, sering mengalami hal seperti ini. Berat badan menurun, nafsu makan hilang, mulut penuh stomatitis dengan lidah kotor. Ini tanda-tanda dari penurunan daya tahan tubuh atau penurunan sistem imun. Ini terjadi pada penyakit HIV. Maka pemeriksaan laboratorium yang harus diberikan adalah yang D. ELISA. Soal nomor 10. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan edema di ekstremitas bawah. Cepat capek, pasien memiliki riwayat lemah jantung kanan dan kiri. Apa tindakan kolaboratif pada pasien tersebut? A. Pemberian oksigen, B. Pemberian diuretik, C. Pembatasan cairan infus, D. Pemeriksaan gambaran EKG 12 lead, E. Pembatasan makanan yang mengandung garam. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Antara A atau B? Jawabannya adalah yang B. Kenapa tidak memberikan oksigen padahal pasien mengeluh sesak napas? Jadi pada pasien lemah jantung kanan dan kiri, apalagi lemah jantung kiri ya, sesak napasnya itu bisa diakibatkan dari tertahannya cairan di paru-paru akibat jantung kirinya yang lemah untuk memompa darah. Jadi cairannya tertahan di paru-paru. Dan kalau jantung kanan lemah itu ditandai dengan ekstremitas bawahnya yang edema ya. Kalau zaman dulu itu istilahnya dekom kanan dan dekom kiri. Jadi tindakan kolaboratif yang harus dilakukan adalah pemberian diuretik agar cairannya itu keluar melalui buang air kecil sehingga sesak napas dan edemanya itu akan berkurang. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada yang mau diskusikan silakan tulis di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.